Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam rekan-rekan pejuang RSP dimanapun rekan-rekan berada. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan nama saya Wiwi. Saya Divisi Marketing PT Raja Sukses Propertindo. Dan pada kesempatan kali ini juga saya akan sedikit memberikan sharing ya. Tentang apa? Nah, mungkin teman-teman udah tahu yang ada di thumbnail dan judul video ini gitu. Jadi marketing harus ngapain sih? Nah, mungkin teman-teman adalah marketing baru ya, atau teman-teman yang dulunya pernah bekerja tapi di bidang lain gitu. Nah, itu akan seperti apa dan kita harus ngapain gitu. Yang paling jelas gitu ya, teman-teman itu akan keluar dari zona nyaman. Ya, yang tadinya fresh habis sekolah gitu kan, jadi marketing itu keluar dari zona nyaman kita gitu kan, atau kita tadinya bekerja di bidang lain gitu terus kita jadi bidang marketing, beda perusahaan juga, otomatis kan kita juga keluar dari zona nyaman di mana tempat dulunya kita udah ngerasa nyaman gitu. Nah, keluar dari zona nyaman itu merupakan hal yang kita dengar gitu jika kita ingin terus berkembang, bener nggak? Kayak kalau kamu pengen berkembang, kamu harus keluar dari zona nyaman, jangan itu mulu gitu. Mungkin teman-teman pernah mendengar kata-kata tersebut gitu ya. Nah, namun keluar dari zona nyaman juga akan membuat kita lebih mudah gitu ketika harus beradaptasi di lingkungan baru. Nah, ketika kita akhirnya bisa keluar dari zona nyaman gitu kan, kita juga akan ditemui oleh situasi baru yang sebelumnya belum terfikirkan gitu. Nah, semakin banyak kita menghadapi tantangan tersebut, maka akan semakin fleksibel pula kita nantinya akan berhadapan dengan skenario lain di pekerjaan. Nah, untuknya khususnya marketing baru nih yang fresh graduate gitu kan, biasanya aduh nanti temennya enak nggak ya gitu kan, aduh nanti lingkungannya gimana ya gitu. Nah, semoga teman-temannya nyaman ya gitu. Nah, teman-teman kalau misalkan berbicara tentang rasa nyaman gitu kan, bakalan didapetin dari orang tersebut atau tidak, sebenarnya kenyamanan itu diciptakan oleh diri kita sendiri gitu. Artinya ketika kitanya diem saja tanpa berkomunikasi dengan karyawan lain, otomatis kita nggak akan mendapatkan kenyamanan. Jadi kita memang harus mampu beradaptasi dan kita juga harus menciptakan kenyamanan itu sendiri. Yang kedua, kita harus menjadi pendengar yang baik. Nah, agar mudah beradaptasi nih, kita juga harus secara aktif menjadi pendengar yang baik dan tahu apa yang sedang terjadi di lingkungan sekitar tempat kerja gitu. Dengan demikian, kita juga akan paham gitu bagaimana dengan sebuah situasi harus diatasi dan tindakan apa yang harus diambil gitu. Nah, hal ini juga akan membantu kita dalam menyelesaikan konflik atau perubahan dengan tenang ya, sehingga kita bisa memiliki respon yang positif terhadap situasi gitu. Contohnya kalau dunia marketing biasanya kita harus terbiasa dengan harga baru atau DP baru, pokoknya yang berkaitan dengan harga, program dan lain-lain gitu ya. Itu kan kadang suatu saat bisa berubah gitu. Karena kita itu jangan sungkan-sungkan gitu kalau misalkan ada orang yang berbicara, ya kita harus jadi pendengar yang baik gitu. Kita harus belajar, jangan mental gitu. Jadi kita harus ya kita dengerin gitu, kita belajar, mau belajar, intinya seperti itu gitu. Dan kita juga harus banyak bertanya gitu. Nah, kita mungkin pernah dengar gitu ya, malu bertanya sesat di jalan. Nah, di lingkungan kerja baru pun gitu nggak ada salahnya gitu. Nah, ketika kita banyak bertanya ke teman rekan kerja, tapi jangan knowing juga, nanya-nanya terus, tapi harus tahu situasi dan kondisinya gitu kan. Sebagai contoh misalkan kita bisa bertanya kepada rekan kerja tentang bagaimana gitu ketika kita menyelesaikan pekerjaan. Contohnya misal kalau dalam dunia marketing properti kita bertanya gitu, marketing baru kan kita nggak ngerti ya komponen-komponen dalam menjual properti itu ada apa aja, kayak mungkin membahas BPHTB, BBNAJB, kelebihan tanah, terus hitungan DP, apapun gitu yang berkaitan dengan marketing properti gitu. Nah, itu teman-teman wajib menanyakan karena nggak cuma sehari 2 hari untuk belajar jadi seorang marketing properti gitu, karena yang banyak yang harus kita hafalin seperti spesifikasi rumah, terus DP, perumahannya ada di mana aja gitu. Dengan bedanya perumahan aja itu kita udah beda spesifikasi gitu, bahkan ada yang beda tipe kan, seperti itu gitu. Jadi kalau kitanya mungkin penasaran tentang bagaimana teman-teman yang udah stay lama di dunia marketing properti gitu ya, jadi kita juga penasaran ya, kita harus bertanya gitu teman-teman.
Nah, sebagai salah satu cara terbaik ya untuk beradaptasi tadi itu adalah tak hanya mengobservasi tetapi juga aktif mencari tahu dan belajar bagaimana eh, pekerjaannya gitu kepada yang lebih tahu gitu. Nah, jangan takut membuat kesalahan gitu. Nah, meskipun kesalahan sering membuat kita menjadi berkecil hati, membuat kesalahan sebenarnya juga memberikan banyak pelajaran berharga gitu. Dengan membuat kesalahan, kita bisa belajar bagaimana solusi yang tepat ke depannya saat menghadapi masalah yang sama gitu. Ubahlah pola pikir kita terkait membuat kesalahan tempat kerja semakin baik. Kita menerima kesalahan, maka akan semakin mudah kita beradaptasi di lingkungan baru gitu. Jadi contohnya kalau misalkan di lingkungan baru kita intinya boleh membuat kesalahan tapi diminimalisir seminimalisir mungkin gitu. Makanya teman-teman harus bertanya gitu. Kalau teman-teman juga harus mengobservasi. Jadi kalaupun ada salah ya teman-teman jangan berkecil hati, intinya gitu, jadiin pelajaran. Terus juga teman-teman harus fokus pada hal yang positif. Seringkali hal-hal yang berjalan tidak sesuai rencana yang sudah kita tetapkan gitu, hal itu mungkin terjadi dan kita bisa fokus pada sisi positifnya. Jadi alih-alih merasa gusar atau sedih gitu, sebaiknya ubah pola pikir tadi dan perhatikan sisi baiknya gitu. Anggap saja hal yang kita hadapi ini merupakan pelajaran yang baik bagi kita gitu. Nah, kalau untuk marketing baru biasanya nanti ketika sudah masuk ke dalam sebuah perusahaan mereka akan mendapatkan training. Nah, mendapatkan training gitu ya. Lalu ketika teman-teman mendapatkan training itu kan paling hanya 1 hari 2 hari kayak gitu, terus bertahap gitu, nggak langsung 1 hari full materi tentang materi properti marketing gitu kan. Tapi teman-teman juga bisa belajarnya sambil bertanya. Dan ketika teman-teman sudah masuk mendapatkan training 1 hari dari HRD, mungkin ya teman-teman juga akan mendapatkan training dari atasan atau supervisornya seperti itu. Jadi intinya teman-teman harus bisa banyak-banyak bertanya, mengobservasi dan lain sebagainya. Itu saja dari saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.